Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube Asril Aril Mister Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu kristal pemirsa, disorot cahaya seperti lampu neon. Bentuk bongkahannya seperti ini. Nah, bongkahan ini pemirsa, ini bongkahan dari jauh, dibawa sendiri oleh yang punya. Sudah melewati beberapa pulau. Ayo tebak pemirsa, kira-kira ini batu dari mana? Kalau belum ada yang menjawab, biarkan saya yang menjawab pemirsa. Ini kata yang punya. Ini bongkahan dibawa dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang punya bongkahan ini pemirsa sangat penasaran, kira seperti apa batu ini kalau dibuat cincin. Kalau dilihat sekilas, batu ini persis sekali dengan dodol ya pemirsa. Ini penampakannya disorot cahaya persis sangat seperti lampu neon. Kuning menyala, udah gitu kristal pula. Untuk pembuatan batu cincin ini pemirsa, si bapak yang punya mintanya dibuat jenong mumbul. Udah gitu minta diusahakan nanti jadi cincin. Penampakannya juga menyala. Biar cepat bongkahan ini kita proses menjadi batu cincin. Proses potong memotongnya sudah berjalan. Dikarenakan proses pembuatan batu cincinnya masih panjang, mohon bantu terus dan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng. Bantu pula share-share video ini ke media sosial lainnya pemirsa. Batu sudah dibelah dua pemirsa. Kita ambil saja satu bagian, dimana tadi yang punya sebelumnya minta diambilkan yang kita potong ini pemirsa. Soalnya yang punya sudah ngintip-ngintip juga dengan cahaya senter di rumah. Jadi kemauan pelanggan kalau ada request ya kita ikutin pemirsa. Nah, ini patokan yang akan kita ambil sudah kita potong-potong. Segera saja kita buang-buangin yang jeleknya. Kita ambil yang mulus, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Setelah ini kita gosok di mesin gurinda, seterusnya kita proses sampai menjadi batu cincin. Oh ya pemirsa, kata si bapak yang punya batu ini dibawa dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Bongkahan ini ditemukannya itu di Sungai Padolo. Nah, kenapa si bapak ini bisa sampai ke sana pemirsa? Kata si bapak ini ceritanya begini pemirsa. Pak ini sudah lama ikut bekerja dengan penduduk asli Bima, Nusa Tenggara Barat. Sudah lama merantau ke Jakarta pemirsa. Kenapa kok bisa si bapak ini sampai ke Bima juga? Jadi bosnya si bapak ini pemirsa, ada acara kawinan saudaranya. Jadi si bapak ini diajak pula lah ke sana pemirsa. Nah, di Bima sana si bapak ini nggak sehari dua hari melainkan 3 minggu. Sudah berjalan 1 minggu pemirsa, si bapak ini sudah nggak betah di sana. Tapi apalah daya, katanya pemirsa, namanya juga ikut bos. Jadi si bapak ini sembari menunggu si bosnya pulang pemirsa, biar nggak jenuh atau suntuk, si bapak menghabiskan waktunya jalan-jalan di sekitar perkampungan sana pemirsa. Udah bosan juga keliling kampung, kadang memancing ikan di sungai. Sudah beberapa sungai si bapak ini memancing ikannya pemirsa. Nah, pas memancing di Sungai Padolo, pas mau duduk untuk memancing, bapak ini nggak sengaja pemirsa menginjak batu berwarna kuning coklatan. Karena si bapak ini melihat batu itu kristal, diangkat lalu dilihatkan ke matahari tembus. Karena si bapak ini paham dengan bongkahan batu akik pemirsa, jadi dibawa pulang ke Jakarta. Karena terus penasaran kalau dibuat menjadi batu cincin seperti apa, datang ke kita si bapak minta dibuatkan batu cincin. Tadi bagian bawah batu ini sudah digosok pemirsa, udah rata lingkarannya juga. Sekarang ini sudah masuk ke tahap proses penggosokan bagian atasnya. Batu ini cukup lumayan keras.
Oke lah pemirsa, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip ya pemirsa, biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya. Sudah selesai proses gosoknya pemirsa, mantap jenong batunya. Segera kita masuk ke proses amplas. Dikarenakan batu ini kita gosok tadinya teramat keras. Untuk yang kasar pada amplas kita ukurannya menggunakan 180. Tetap ukuran 1000-nya untuk menghaluskannya pemirsa. Untuk tahap pengamplasan seperti biasa, kita mulai juga dari bawahnya dulu. Henti dulu amplasnya yang kasar. Amplas sudah menyala. Proses amplas selanjutnya kita mulai dari bawah, kita habiskan bekas gurindanya sampai rata. Kalau sudah rata bagian bawahnya nanti diamplas, baru kita menggunakan setik. Untuk proses selanjutnya kita amplas lagi nanti bagian atasnya pemirsa. Oke, batu sudah terpasang setik. Kita amplas sekarang bagian atas seluruh permukaan batunya hingga merata. Sudah rata di amplas kasar batunya, segera kita ganti amplasnya yang lebih halus ukuran 1000. Segera lagi kita amplas batu ini sampai halus dan mengkilap. Nanti setelah ini pemirsa kita finishing biar lebih mengkilap menggunakan serbu intan. Batu sudah halus diamplas. Sebelum masuk ke proses poles serbu intan, ringnya dulu kita perhatikan biar rapi ya, kita amplas juga biar nanti nggak terlalu banyak dikikir. Ringnya sudah rapi diamplas, segera kita siapkan kulit poles. Untuk serbu intannya seperti biasa kita tuang sedikit, kita oles minyak baby oil sebagai pelumas. Kita poles terus atas dan bawah batu ini sampai halus dan mengkilap-kilap. Sudah mengkilap atas dan bawah batunya, langsung kita pasang ringnya. Kita gunakan selongsong besi, palu dan paku. Seperti biasa kita ketrik sampai rapat-rapat. Oke lagi pemirsa, pemasangan ringnya sudah selesai. Lanjut kita kikir bekas ketrikannya sampai rapi. Alhamdulillah pemirsa, proses penggosokan batu dari jauh sudah selesai menjadi batu cincin, sangat menyala. Benar sekali pemirsa, persis sekali batu ini seperti lampu neon. Nggak disangka ya pemirsa, di Bima, Nusa Tenggara Barat ada batu menyala seperti ini setelah digosok. Ini sekiranya kalau Bima, Sungai Padolo itu dekat dari Jakarta, saya akan ke sana mencari batu akik dan ngebolang batu akik di sana. Barangkali di sana ada batu kristal seperti batu bacan atau enggak batu berlian. Ajib juga batu ini, semoga yang punya senang dengan hasilnya.